Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Selamat pagi, kita merenungkan kitab Kidung Agung pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Minggu kemarin pasal keempat kita menerangkan menuju sosok mempelai perempuan. Dia belum menjadi mempelai perempuan, tetapi dalam proses persiapan. Di pasal keempat, keadaan sudah 4 kali mempelai laki-laki mengundang mempelai perempuannya, tetapi tidak ada jawaban. Dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di sini dikatakan 2 kali. Ayat ke-3 dikatakan, marilah kekasihku untuk pergi keluar dari Lebanon. Di sini panggilan yang ketiga kali dalam proses seperti yang di pasal keempat sudah siap. Tetapi sang kekasih belum masuk di dalam kebun. Seperti di pasal keempat terakhir dikatakan, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebun dalam situasi yang indah, bisa memikat sang kekasih masuk ke dalam kebunnya. Sudah dikatakan dindanya mengharapkan punya dalam suasana yang demikian, dan dia terus berdoa sampai pada di pasal kelima ayat pertama, didengar oleh kekasihnya dan ia berkenan, kemudian dia datang. Jadi hati kita sangat penting. Dari pasal yang sebelumnya sampai di pasal kelima ayat 1 adalah hanya bisa 1 ayat, yaitu hati pikiran. Sudah sampai saatnya dia berkenan, dan kemudian dikatakan, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, di sini aku masuk, aku mau pakai. Di sini kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Dikatakan aku sampai di sana dindanya sudah menjadi mempelai perempuan, siap dalam untuk masa yang mesra, dan teman-teman mempelai laki-laki ada di sampingnya, dan dia berkata kepada teman-temannya, makanlah teman-teman dan minumlah sampai mabuk cinta. Ini hubungan antara dindanya dan mempelai laki-laki berhenti dalam bagian paragraf di sini, kemudian sampai di paragraf berikutnya
Dan pasal kelima ayat kedua saya mulai dengan menuju sosok mempelai perempuan. Jadi tema hari menuju sosok prajurit menuju sosok prajurit pengantin. Di sini ditambah dengan yaitu prajurit. Dan di sini sama dengan menuju arah dia di pasal berikutnya dia akan menjadi satu pasukan. Jadi ini adalah untuk jembatan dan bagaimana menjadi prajurit pengantin. Kamu ingin menjadi prajurit pengantinkah? Kalau ingin, angkat tanganmu. Salut. Ya, tentu harus dengan berani menghadapi pengujian, dan maka pengujian akan datang. Ayat 2 sampai dengan 7. Di sini di ayat kedua ini sampai pada malam hari aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Di tengah malam mempelai laki-lakinya datang menemuinya. Dan di sini kita perhatikan ini dipakai menunjukkan mempelai perempuan. Di sini juga disebut, selain itu disebut kekasih, dinda manisku, merpati idam-idamanku. Di sini jiwa mempelai semakin dewasa, hidupnya semakin dewasa. Tetapi di sini menghadapi satu cobaan pada saat mempelai laki-lakinya datang, saat yang tidak leluasa. Salah satu pihak kita katakan kekasihnya kepalanya penuh embun dan rambutnya penuh tetesan embun malam. Pertama dengan membayar harga. Dia mengalami banyak kesusahan, bahkan sangat tergesa-gesa. Sepertinya sangat mengharapkan. Pokoknya tengah malam dia datang menjumpainya. Ini juga satu percobaan. Apakah kita membuka pintu pada saat Tuhan menjumpai kita? Pada saat Allah memanggil kita, apakah kita bisa langsung untuk menanggapi? Kita lihat tanggapan dari mempelai perempuan ayat ketiga. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan menggenakannya? Kakiku telah kubasah, apakah aku akan mengotorinya pula? Ini saling pacaran dan menikah. Belum menikah. Jadi kalau cuci, telah membasuh kaki, telah menanggal baju, suamimu menyuruh kamu untuk buka pintu, kamu pun membuka pintu. Mungkin kamu pakai piyama tidur. Di sini kita perhatikan bahwa mempelai perempuannya tidak bisa. Aku harus siap. Aku harus kembali untuk mendandaniku dengan cara yang lebih baik untuk diberikan kepada kekasihnya. Perempuan kalau dandan cukup lama.
setengah hari ditambah 1 jam untuk dandan, maka kekasihnya pun pergi. Kira-kira dalam situasi yang demikian belum siap, yaitu terhadap mempelai laki-laki masih ada yang belum bisa seluruhnya diterima. Saya pernah dengar seorang suami belum pernah melihat istrinya mencelak mata, tapi tidak semua. Memang ada yang di televisi, ada di filmkan, kenyataan juga ada. Pasti dengan keadaan yang sangat baik, yang bagus untuk dipersiapkan lebih awal, bangun untuk mempersiapkan diri. Setengah malam buka pintu, tunggu, aku harus mendandani terlebih dahulu. Sederhana, katakan antara kita dengan Allah, seperti kita telah siap, kita merasa siap, maka kita untuk bertemu dengan Dia. Kita merasa yang tidak baik, kita hendak sembunyikan atau ditutup. Maka ada sebagian orang merasa, saya berhenti merokok baru percaya Tuhan. Ada orang yang mencari Pastor Deborah, terlebih dahulu ia mengaku dosa. Ada kalanya kita meminta sesuatu kepada Allah, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita sendiri, yaitu kita tidak seluruhnya terbuka dan tidak selalu siap. Kita merasa di hadapan Allah kita bisa untuk didandani. Sesungguhnya Allah sudah tahu, Dia sudah tahu, tetapi kita mengira Allah tidak tahu. Seperti di sini sama, pada saat kekasihnya mengetuk pintu, tunggu, aku belum siap. Aku akhirnya ingin membuka pintu, tetapi aku berikan waktu, aku mempersiapkan diriku dengan keadaan yang sangat baik. Aku menghadapmu. Jadi hati mempelai perempuan, dia bersedia untuk buka pintu, tetapi dia ingin terlebih dahulu mempersiapkan dirinya terhadap kekasihnya, belum seluruhnya terbuka. Jadi dia perlu untuk berdandan terlebih dahulu. Tetapi mempelai kekasihnya datang tengah malam, mungkin ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Kalau harus mempersiapkan terlebih dahulu, sekali buka pintu kekasih telah pergi, maka disinilah adalah percobaan. Apakah kamu siap siaga untuk menanggapi Allah? Apakah kamu setiap saat siap untuk menanggapi Allah? Apakah kamu di dalam saat kamu yang tidak leluasa bisa untuk menanggapi Allah? Yang ingin saya pertegaskan yaitu segera, bukan menanti aku harus berdandan 1 jam kemudian baru bertemu dengan Allah. Jiwa ini sangat biasa saja. Mungkin saya juga bisa langsung untuk menagih Allah. Kalau dihitung, pekerjaan semua ditinggalkan di Amerika, langsung siap untuk menghadapi pelengkapan.
1 bulan saya memberikan surat berhenti kerja, kemudian datang di Hong Kong. Pada saat di Amerika saya berpikir saya membaca Alkitab pun sedikit, harus segera datang di Hong Kong. 4 semester pelajaran Alkitab. Saya ingat salah satunya di kitab Korintus dan kitab Wahyu. Saya tidak tahu apa yang saya baca. Di situ ada 66 kitab. Ingat cuma 1. Jadi saya di situ mulai menghindar. Sesungguhnya hati saya pun gelisah, kosong, tapi tidak apa-apa, saya pun bersedia untuk datang. Kebanyakan orang akan merasa untuk mempersiapkan lebih baik terlebih dahulu, baru untuk menanggapi, baru keluar, bukan untuk tidak bersedia membuka pintu dan menanggapi kekasihnya, tetapi kita harus mendandani diri kita terlebih dahulu, mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Tetapi waktu telah lewat dan waktu pintu dibuka, kekasih telah pergi. Dan cobaan yang kedua, apakah aku harus pergi mencarinya? Apakah aku harus pergi mencarinya? Aku sudah menjadi demikian, baiklah aku pergi keluar. Di pasal ketiga dia pernah pergi keluar mencari kekasihnya, dan juga di kota bertemu dengan peronda-peronda. Dulu saya menemuinya dan sekarang aku mencarinya, tapi di sini waktu mencarinya semuanya berbeda. Waktu kita lihat, kamu menemukan, kamu akan dipukul, kamu akan menemukan akan ada peperangan, ada orang yang merampok selendangmu, merampas selendangmu, dan peronda-peronda kota melukai aku dan dilukai, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Selendang melambangkan untuk menjaga kehangatan. Ini semua hilang, sudah dirampas orang, dan juga ini selendang merujuk pada urapan dan kekuatan. Mengapa sampai di sini bisa hilang, dirampas oleh orang, dan kamu akan menderita. Bahkan kamu lihat di sini para peronda-peronda kota yang melindungi kota memukul dia. Penjaga-penjaga tembok melihat seorang perempuan tengah malam keluar, maka dia rasa ini adalah perempuan yang tidak normal, jadi tidak peduli, dipukul saja. Ada kemungkinan para penguasa atau yang pemimpin, mereka tidak tahu apa-apa, belum jelas situasi atau keadaanmu, dia langsung memukulmu. Seperti Hana waktu dia berdoa, Eli berkata dia mabuk anggur. Sama seperti ini, dalam situasi apapun bisa terjadi. Ini adalah satu ujian atau percobaan. Apa yang dicobai? Kekasihnya telah pergi. Kekasihnya hendak bertemu mempelainya, perempuannya, tetapi waktunya telah lewat. Maka kekasihnya pergi, dan kepergian kekasih, dia ingin tahu apakah mempelai perempuannya akan membuka pintu dan akan keluar mencari dia.
Ada kalanya Allah terhadap kita juga demikian. Dia ingin tahu betapa kasih-Mu kepadanya. Apakah kamu bersedia untuk mencari Aku? Kamu keluar mungkin akan dipukul, akan dirampas. Kamu dipukuli, dirampasi, dilukai. Apakah kamu tetap mau mengasihiku? Disinilah satu percobaan. Apakah kamu selalu siap siaga? Apakah kamu mau membuka pintumu? Kamu buka pintu tidak menemuinya. Apakah kamu bersedia untuk keluar? Waktu kamu keluar, kamu dipukul, dirampas. Apakah kamu akan terus untuk mencari Aku? Inilah merupakan satu jiwa yang menuju sosok mempelai pengantin, mempelai prajurit pengantin. Ada kalanya hubungan kita dengan Allah hanya berhenti di pasal 1. Kiranya di sini agar Aku segera untuk menanggapimu. Iya, memang kita bisa menghadapi cobaan. Ya, yang disebut dengan mempelai prajurit pengantin tentu harus berperang bagi kerajaan kekasihnya. Ayat 8 sampai dengan 16. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadaku? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Tidak dapat menemuinya, untuk mencari orang, untuk mencari. Jadi di sini harus bangkit untuk memberikan kesaksian. Orang akan bertanya kepadamu, mengapa kamu terus untuk bertahan? Seperti ayat ke-6, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Mengapa kamu memerintah kami untuk mencari kekasihmu? Dan di sini dia memberi kesaksian kepada kekasihnya, ya, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata dari kepala sampai mata, kemudian sampai seluruh tubuhnya, sampai kaki, sampai tangan sampai kakinya. Ada kalanya kita hidup bersama itu seperti kebiasaan dan seharusnya, dan kita akan lebih memperhatikan. Tapi waktu berpisah kita mulai untuk memikirkan, merenungkan, dan lebih jelas. Dan waktu kita merenungkan bahkan lebih jelas, dia hendak mencari kekasihnya, maka dia mengungkap tentang kekasihnya dengan jelas. Ada kalanya kita memberi kesaksian hidup kita kepada Allah dan juga demikian. Kamu berkata, saya berdoa, Allah menolong, dan yang lain-lain. Di semua ada kata, kekasihku juga lumayan, dan 1 bulan 2 kali membakar duka untuk dia juga. Di mana kelebihannya kekasihmu? Maka di sini dikatakan adalah menyebutkan kelebihan kekasihnya, dia Allah yang satu-satunya, dia adalah gunung batu. Semakin merenungkan maka kamu akan jelas. Maka
yang kamu percayai itu akan semakin mendalam. Bukan berkata kekasih itu setiap hari-hari raya memberi hadiah bagiku. Kalau kamu hanya demikian, kalau cuma hanya Dian, kamu hanya cukup puas sampai di sini. Maka kalau demikian kekasih orang lain bisa memikat hatimu. Maka di sini percobaan yang membawakan kesaksian dan membawa hubungan yang lebih bersatu. Ayat 16 kita katakan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Di sini dikatakan kata-katanya sangat manis. Kalau di mewakili hubungan suami istri, mereka belum ada untuk berhubungan yang mesra, belum pernah ada kecupan. Dalam segala rohani bisa menemukan bahwa firman Allah begitu manis, dan ini mengenal lebih dalam lagi. Maka dikatakan ada dialah kekasihku dan temanku. Selain hubungan antara kekasih dan juga hubungan dengan teman. Dan sekarang bagi kita dalam konsep cinta kasih kita berbeda. Kita terlebih dahulu berteman, kemudian baru pacaran dan menikah. Kalau di zaman kuno terlebih dahulu menikah, hubungan badan, baru saling mengenal. Jadi hubungan ini setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Bagi mempelai perempuan, seluruh ini telah seluruhnya dalam kehidupannya, tetapi dia belum seluruhnya siap dan belum menjadi prajurit pengantin. Dia harus menghadapi percobaan. Kemudian dia harus mempelai perempuan menghadapi pengujian dan juga pengenalan terhadap kekasihnya, juga pengenalan sebagai teman, dan lebih harus banyak lagi untuk saling berinteraksi menuju jiwa prajurit pengantin. Kiranya Tuhan menolong kita menuju sosok prajurit pengantin. Mohon Tuhan menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita, dan kita beritahukan kekasih kita, Tuhan Yesus kita. Tuhan, aku cinta padamu. Kiranya kami masuk dalam hubungan dengan Engkau dan berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kiranya jangan sampai kami kehilangan waktu, agar kami semakin bertemu dengan Engkau dan mencintai Engkau.
Tuhan Yesus, waktu kami memanggil namamu, hati kami merasa manis. Namamu Tuhan Yesus, hati kami sangat merasa puas. Kami setiap menyebut Engkau, hati kami sangatlah gembira, sangatlah penuh dengan sukacita. Tuhan, saat terpikir oleh Engkau, hati kami penuh sukacita, sangat gembira. Kiranya mata kami tetap tertuju kepada Engkau. Kami merenungkan Engkau. Kami mau merenungkan akan kebaikan-Mu. Tuhan, masa lalu kami penuh dengan kesibukan. Sepertinya apa yang kami kerjakan untuk Engkau, tetapi Tuhan, hari ini kami mau renungkan Engkau Tuhan. Kami mau fokus di dalam Engkau. Saudara semua, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepadamu. Kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberikan kita roh pujian dan bersyukur. Di Alkitab dikatakan kekasih kita putih bersih, merah cerah, menyolok di antara selaksa orang. Menyolok di antara segala orang, segala hal, barang-barang material di dunia, segala, dia menyolok mata di antara segala sesuatu. Bagaikan emas murni kepala kekasih kita, kemuliaan keagungan. Rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Penuh dengan kekuatan. Keperkasaan. Mata kekasih, mata waktu kamu tertuju kepadanya, maka kamu akan melihat cinta yang murni, yang menyejukkan hatimu. Pipinya sebagaikan bunga, penuh dengan perasaan, bagaikan bedeng, rempah-rempah di situ bertobung. Waktu kamu fokus kepadanya, kamu akan melihat kasihnya. Renungkan tangannya seperti bundaran emas yang berhias permata Tarsis, penuh dengan kekuatan dan indah. Renungkan akan tubuhnya, sangat kuat, perkasa.
kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpukan dengan alis emas murni. Roh Kudus, mohon kami untuk merenungkan Tuhan Yesus, kiranya agar kami dapat merenungkan, mengenang, menghitung akan kebaiknya. Kiranya kasih Tuhan, cinta Tuhan membangkitkan cinta kita kepadanya, agar kita tertuju kepadanya. Kekasihku sungguh seluruhnya, dia sungguh indah, yang menyolok di mata di antara selaksa orang, yang hanya satu-satunya bagi kita yang paling kita cintai. Saudara-saudari semua, mari kita persembahkan cinta kasih kekasih kita ini kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepadanya. Sungguh dia sangat baik, sungguh indah, sangat sulit untuk diungkapkan. Tak ada yang bisa membandingkannya. Mari kita bersyukur dan memuji dia. Dimanapun kamu berada, pujilah kekasihmu menurut pengenalanmu, penerimaan darimu. Pujilah dia. Menurut apa yang kamu alami, dengan terperinci kamu dengan teliti kamu memuji dia. Pujilah dia. Yesus, aku memuji Engkau. Tiada nama lain di bumi ini selain namamu. Hanya Engkau, Yesus, yang bersedia untuk menyelamatkan aku. Hanya Engkau yang punya kekuatan untuk menyelamatkan aku. Yesus, waktu aku fokus kepada Engkau dan berharap kepada Engkau di matamu, aku melihat diriku sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu kepadaku tak pernah berubah dan tidak akan goyah. Kasih-Mu, tatapan mata-Mu penuh dengan kasih dan seluruhnya menerima aku, berkenan padaku. Engkau tahu akan aku, Engkau tahu apa yang segala yang aku lakukan, tetapi ketetapan-Mu untuk terus mengasihiku. Terima kasih Yesus. Melihat kemuliaan hidup-Mu dengan membawa mahkota berduri, Yesus, aku berterima kasih kepadamu. Ini adalah cinta kasih yang sejati. Engkau yang awalnya penuh dengan kemuliaan, tetapi karena kami, Engkau memakai mahkota duri untuk menyelamatkan, untuk menggantikan kami, untuk menebus segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, untuk bagi keluarga yang lagi termasuk kami sendiri, kami juga mempunyai anak yang Asian, keperluan khusus, sehingga membuat hubungan kami suami istri menjadi sangat sulit.
dan hubungan bersama anak juga sulit, dan juga hubungan dengan rekan juga sulit. Tuhan, bukan hanya Engkau tahu akan kesulitan besar dan kami dan juga Engkau melihat keluarga-keluarga yang mempunyai anaknya mempunyai kebutuhan khusus. Dengan penuh keputusasaan dan kecewaan, Yesus, sesungguhnya kami tidak terpikir tangan kasih-Mu ada pada keluarga-keluarga ini. Janji-Mu menghibur kami setiap orang kepada kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu selangkah demi selangkah menuntun keluarga-keluarga ini satu per satu mereka masuk ke tanah Kanaan, di tanah yang penuh madu dan susu. Tuhan, aku melihat anak-anak kami satu persatu Engkau ubah hidup mereka. Kami melihat ayah dan ibu ini, mereka ini, bahkan anak-anak mereka satu persatu diubah oleh Engkau, dikuatkan dengan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga hidup mereka tidak lagi putus asa dan kekecewaan, sehingga mereka bisa bangun untuk mengembalakan. Tuhan, keluarga ini di dalam masyarakat mereka adalah golongan yang kecil bahkan dikucilkan, tetapi oleh karena tangan kasih-Mu Engkau menopang mereka setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga masih ada di kelakuan anak-anak, masih ada yang masih mengkhawatirkan ayah ibunya, tetapi oleh karena Engkau Tuhan, mereka tidak sendiri. Di sini mereka menemukan satu keluarga besar, bersatu hati bersama menghadapi segalanya. Mereka tidak sebatang kara. Mungkin situasi di hadapan masih belum berubah, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami tahu Engkau meletakkan orang-orang di sekitar mereka yang mengerti situasi keadaan mereka. Tuhan Yesus, ini semua karena anugerah-Mu dan pekerjaan-Mu yang ajaib. Kami berterima kasih kepada Engkau. Apakah kelebihan kekasih-Mu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Saudara semua, kita bisa memikirkan bisa kelebihan kekasih-Mu kita saat kalau ada orang di sekitarmu, silakan untuk berbagi kelebihannya atau mungkin kamu merasakan matanya, mulutnya, matanya. Agar kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Tuhan, aku baca kelebihan di dalam hidupku. Engkau sangat mengasihi aku. Engkau sangat mencintai. Tangan-Mu Tuhan,
kepada Engkau yang kami kasihi, dengan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan pasti mengatakan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, kekasih kami. Kami berkata kepada Engkau, kami cinta Engkau. Kasih-Mu kepadaku. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia, belas kasihan-Mu. Yesus, aku cinta kepadamu. Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau menerima kami dan mengasihi kami, dan dimanapun kami berada, Engkau tetap pandangan-Mu tertuju pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah banyak melakukan mujizat dan keajaiban yang baik di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi Allah tetap mencintai kita sampai pada yang tak berkesudahan. Di dalam ayat ini, mempelai perempuannya dia tidak langsung menanggapi kekasihnya
dia tidak langsung membuka pintu sebab dia merasa dia belum siap. Di dalam hari ini, apakah kamu juga dalam keadaan yang demikian? Apakah kamu lagi bekerja di dalam bekerja, tapi kamu tahu bahwa kamu ada panggilan dari Tuhan, tetapi kamu merasa ekonomi tidak cukup, kurang baik, anak-anakku masih kecil, aku bisa belum menanggapi, atau aku masih banyak permasalahan yang belum bisa aku selesaikan. Tuhan, aku tidak layak, aku tidak dapat untuk menanggapi panggilan-Mu. Kalau itu adalah Kamu, saya dengan berani untuk beritahu kepada Allah kita, Tuhan, aku sangat mau. Yang di arena silakan maju di mimbar, kalau kita di online silakan letakkan tangan di atas hatimu. Tuhan, aku sungguh, Tuhan, aku mau menanggapi panggilan, tetapi di dalam hidupku banyak sekali masalah dan keperluan. Kamu tahu di dalam hidupmu punya panggilan, tapi kamu belum siap. Kamu mungkin takut disuliti seperti pakaian belum lagi aku pakai. Seperti kita belum mendandani diri kita sendiri, kita rasa hingga kita tidak berani untuk menanggap panggilan. Atau juga kalau kamu jalan mengikuti Tuhan, kamu seperti mempelai perempuan ini, dia dipukul, dirampasi, dilukai. Atau kamu lagi menghadapi peperangan rohani, juga silakan letakkan tanganmu di atas hati dan bergerak bangkit. Dan serangan ini sampai kamu bertanya, apakah aku harus terus mencari kekasih? Tangan di atas. Tahu tidak ada orang berdoa? Tidak berdoa. Tuhan, beri kami kekuatan dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak mau kehilangan kesempatan tuh di dalam kesulitan kami, kesusahan kami. Mohon Engkau tolong kami. Kami menghadapi peperangan. Tuhan, kami mencari Engkau, tapi kami tidak menemukan Engkau, Yesus. Oh Yesus. Tuhan, bilang Kau datang. Tuhan, Engkau tahu bahwa dalam saudara
saudara-saudari kami menghadapi serangan ini, mereka hanya diam. Tuhan, kami perlu akan Engkau, perlu akan Engkau mencari Engkau pertolong. Kekasihku, kami menyambut Engkau segera datang. Engkau tahu akan hati kami, Engkau tahu akan kesusahan kami, Engkau tahu akan kami mencari Engkau. Oh Yesus, kami mencintai Tuhan, tolong kami agar kami siap siaga setiap waktu untuk menyambut Engkau datang, menyambut Engkau datang. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami tidak takut untuk disusahkan. Kami menyambut Engkau, kami perlu Engkau, kami mengharapkan kepada Engkau. Tuhan, ini banyak agar kami, bantu kami agar kami banyak lagi berdoa menanti Engkau di setiap renungan pagi, setiap hari. Tuhan, kami merindukan Engkau datang. Kami rindu akan Roh-Mu memenuhi gereja-Mu. Leo ke Yesus kekasihku. Haleluya dan haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahmu, ku makan sambungku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Lihat tuh, Tuhan Yesus, di sinilah adalah gereja-Mu. Kami merindukan Engkau, kami menerima Engkau Tuhan, agar kami biarlah kasih-Mu lebih banyak lagi Kau terima, sehingga kami Tuhan, kiranya Engkau tolong kami agar kami jangan merasa Engkau tidak peduli pada kami, sehingga kami bisa melewatkan waktu merasa tak. Tuhan, biarlah agar kami inilah gereja-Mu Tuhan, seperti kami yang belum mempersiapkan diri kami, sedangkan Engkau begitu memanggil kami. Engkau kekasih kami Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu siap, mata-Mu selalu memandang-Mu. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, mata-Mu menyolok di antara selasa orang, kata-kata-Mu manis semata-mata, seperti segala padanya menarik.
Engkaulah kekasih kami, bahkan bagaikan emas murni kepalamu, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Tuhan, matamu dengan tanganmu penuh dengan bundaran emas, yaitu kekuatanmu Tuhan kami. Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau menguatkan kami sehingga kami penuh dengan damai sejahtera. Engkau Tuhan, kekasih kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, haleluya. Kiranya Engkau datang, marilah datang, mari datang gerejamu untuk menikmati cinta kasih-Mu di dalam kebun, sehingga di mana Engkau kebunmu dipenuhi dengan semerbak harum darimu. Penuhilah gerejamu sebagai prajurit pengantin, agar kami siap untuk berperang, sebab kami tahu siapa yang sedang kami hadapi. Walaupun kami harus menghadapi penjaga yang menyerang kami menghadapi musuh-musuh, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang bersama kami, Engkau tahu situasi kami Tuhan, termasuk juga kami dengan cabang-cabang gereja kami. Sebab ini Tuhan, kami berkata, Tuhan, kami bersedia untuk bangkit berperang, sehingga kebun pohon kehidupan ini terus berkembang. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami, dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, terus selalu dijumpai oleh Tuhan, dan memberkati saudara-saudari kami untuk bangun, bangkitlah menjadi prajurit pengantin dan mempunyai hubungan yang dengan Tuhan dengan erat, bukan hanya janji, bahkan menikmati cinta kasih-Nya. Dan juga Tuhan berkata, kamu bukan dia hanya Tuhanmu, dia kekasihmu, bahkan temanmu. Ke dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, segala pujian bagi Tuhan. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.